Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama program IC The Real Show bersama Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Husnul Maria. Mudah-mudahan kali ini kita akan menyelesaikan diskusi kita yang sempat terputus. Bang Nursi, insya Allah teman-teman semuanya, mudah-mudahan semoga semua juga sehat. Bang Nursi sehat ya? Amin, alhamdulillah. Itu yang paling nikmat Allah yang luar biasa dalam konteks ini. Bang, diskusi kita terakhir kita bicara tentang ketimpangan ya, ketimpangan yang luar biasa baik di bidang sosial, ekonomi dan politik ya pada akhirnya. Tapi sebetulnya statement Bang Nursi terakhir kan bagaimana kita kembali lagi memiliki satu dignity ya. Jadi apakah kita sekarang menjadi bangsa yang terhina atau sedang dihinakan atau seperti apa di dalam konteks itu? Karena kalau kita lihat semua persoalan yang kita hadapi hari ini, baik tadi sosial, ekonomi, politik, kesalahan-kesalahan kita di dalam memilih strategi-strategi pembangunan yang harusnya kalau kembali kepada konstitusi kita melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan, mensejahterakan ya dalam konteks itu dan ikut di dalam ketertiban dunia, keadilan sosial dan sebagainya. Itu kan satu value nilai yang luar biasa. Tapi hari ini seringkali saya katakan bahwa kedaulatan bangsa ini dijual dengan harga murah tanpa rasa malu ya kepada asing kayak gitu di dalam konteks semuanya tadi social, ekonomi, politics. Nah, kalau kita melihat isu seperti ini, kita mulai dari mana nih, Bang? Melihatnya posisi kita sebagai bangsa, eksistensi kita sebagai bangsa dan negara. Ya. Kalau dulu kan paling tidak pemimpin kan kita punya Soekarno yang luar biasa ya di dalam konteks pergaulan internasional. Ya, apapun Soeharto di ASEAN itu masih memiliki leadership yang luar biasa. Kemudian di era reformasi yang kita menganggap ini demokrasi, dipilih direct presidential election, tapi yang terjadi dari mulai proses rekrutmen sampai kemudian duduk menjadi pejabat-pejabat, bahkan tadi itu menarik tuh Bang Nursi bicara tentang bicara tentang rekrutmen, tentang cara kita mengurus negara. Ya, teorinya siapa yang bilang tidak sama dengan mengurus korporasi, mengurus bisnis, mengurus pemerintahan berbeda dengan mengurus bisnis. Bisnis kan Krugman. Untung kayak gitu ya. Sementara mengurus pemerintahan itu adalah bagaimana caranya mengentaskan rakyat dari kemiskinan, mencerdaskan rakyat sehingga rakyat itu bisa memiliki akses ke informasi, ke pembangunan dan sebagainya seperti itu. Nah, melihat kondisi negara kita hari ini, kita mulai mengurainya dari mana supaya kita bisa paling tidak isu tentang kedaulatan dignity kayak gitu ya, kedaulatan integriti kita itu bisa kembali kita raih. Kita sudah bicara 5, ini yang kelima. Jadi yang sudah kita bicarakan adalah membebaskan masyarakat dari ketertindasan, membebaskan masyarakat dari kebodohan. Ya. Yang kedua, yang ketiga membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Betul. Yang keempat membebaskan masyarakat dari ketimpangan. Nah, terakhir ini membebaskan masyarakat dari kehinaan. Artinya kalau kita ambil bahasa positifnya, bagaimana menumbuh kembangkan satu masyarakat yang punya martabat, harkat martabat posisinya. Dan harkat martabatnya tidak berbasis pikiran Weber. Status sosial seorang diukur dari pendapatan, pekerjaan dan pendidikan gitu kan. SES. Iya betul. Itu sampai kalau kita belajar sosiologi sepertinya cuma itu saja gitu hidup itu. Jadi kita nggak ngambil itu. Kita tidak martabat dan meninggalkan tradisional ke yang modern gitu ya. Padahal kita tetap bisa hidup dengan tradisional yang artinya value tradisional. Kalau kita ambil tadi dari apa yang Husnul sebut sebagai berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa atau
negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka sesungguhnya format kehinaan yang harus dihapuskan itu adalah format yang hanya menjunjung tinggi materialisme. Itu apa kayak gitu ya? Jadi bahasa saya itu selalu gini loh Bang, kalau kita belajar ekonomi itu kan ada kurva tuh. Pembangunan di sini Amerika. Kenapa kita tidak merumuskan sendiri pembangunan ala Indonesia? Tadi karena Anda dipaksa untuk mengambil contoh Rostow. The stages of growth, the multi-phase economic development gitu. Sampai pada high mass consumption gitu kan, akhirnya kita beli harus dengan branded, kita import semuanya yang kayak gitu-gitu, itu menjadi status sosial. Padahal kuncinya di situ kalau pakai konsep Undang-Undang 45 itu bukan high mass consumption, tapi mestinya di situ high mass invention. Jadi satu bentuk invention itu, temuannya itu mengakibatkan mereka berinvestasi. Jadi bukan tidak banyak di betapa dalam kondisi pandemi ini aja banyak masyarakat yang bisa menemukan sesuatu kok. Keluar dari cara-cara pemerintah gitu mereka menemukan invention. Tadi kan saya bilang new invention, new innovation. Posisinya begitu gitu. Jadi ujungnya adalah sebenarnya kita harus menunjukkan dalam kerangka ekonomi politik misalnya, kita harus ngebongkar pertumbuhan adalah komponen konsumsi, komponen investasi, komponen belanja pemerintah, komponen ekspor dikurang impor. Ini harus diubah posisinya. Terutama karena pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ketika pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja bagi warga negaranya, bukan tiap individunya loh, beda loh. Kalimatnya adalah bukan tiap-tiap individu berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, tapi kalimatnya tiap-tiap warga negara. Artinya bukan warga negara bisa, makanya kemudian muncul KTP macam-macam, KTP palsu. Ada orang berKTP Indonesia tapi tidak bisa berbahasa Indonesia. Itu karena perubahan macam-macam. Artinya memang ada kesalahan kebijakan di situ yang membuat bangsa ini tetap terperangkap dalam kehinaan, Husnul. Nah, itu orang tidak sadar itu. Ada problematik pada pasal 27 ayat 2. Karena kalimatnya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Saya ingin mengatakan yang pertama adalah dalam rangka mengatasi kehinaan bangsa ini, maka masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia tidak boleh tertindas baik oleh bangsanya sendiri, oleh pemerintahnya sendiri, gitu ya, atau oleh pemerintahan lain, atau oleh korporasi asing, atau oleh kemudian lembaga multilateral, tidak boleh. Jadi tidak boleh tertindas oleh pemerintahnya sendiri, tidak boleh ditindas oleh korporasi asing, tidak boleh oleh korporasi domestik, tidak boleh juga oleh negara lain atau bangsa lain, tidak boleh juga oleh namanya kekuatan multilateral. Gitu posisinya. Tidak boleh dia tertindas. Anda lihat kan, bangsa Indonesia banyak tertindas dalam soal ini. Iya, semua kebijakannya kita harus mengikuti multilateral, IMF. Itu tertindas Anda. Kebijakan, bahkan pendidikan juga ikut mereka. Anda tertindas. Jadi sesungguhnya makna yang disebut dengan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan karena itu penjajahan dengan segala bentuknya harus dihapuskan dari muka bumi, maka keywordnya, kata kunci sederhananya, bangsa ini harus bebas dari ketertindasan. Gitu. Betul. Itu kalimatnya itu, bebas dari bentuk ketertindasan. Makanya kata perintah pertamanya tadi saya bilang, bagaimana membebaskan bangsa ini dari ketertindasan. Kenapa? Karena ujungnya Anda harus menunjukkan masyarakat yang tidak boleh terhina. Itu ketemunya Husnul. Jadi 5 ini sebenarnya ketemu sistematiknya. Bebas dari ketertindasan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, bebas dari ketimpangan, bebas dari ini ketemu secara sistematik. Kalau ini 4-4-nya dapat, ya pasti tidak terhina. Tapi kan dalam praktek Anda bisa lihat kita tertindas semuanya. Iya. Akibatnya apa? Ya Anda punya kehinaan. Maka nggak usah heran kalau tetangga sebelah, negeri jiran sebelah menyebut kita sebagai bangsa Indon. Misalnya, atau kalau Anda lihat misalnya kalau negeri kecil di Singapura itu bisa menyebut sebagai bangsa kita adalah bangsa Maine. Padahal nation, bangsa pembantu. TKW. Iya, TKW. Padahal hasil korupsi itu sit-in-nya di Singapura. Yang menikmati Singapura. Jadi artinya kalau kita balik lagi dalam konstruksi membebaskan bangsa dari kehinaan, kata kunci pertamanya sesungguhnya
bagaimana tugas pemerintah sepenuhnya menjalankan pasal 27 ayat 2. Ini amanat konstitusi. Apa artinya? Anda harus mengubah kebijakan ilmu ekonominya. Ilmu ekonomi harus diubah. Diajarkan gitu loh. Kadang-kadang saya tuh berpikir seperti itu juga waktu saya ngajar. Apakah kita pernah ajarkan pemikiran-pemikiran yang keluar dari ini? Kalau di UI kan selalu diajarkannya kan yaitu tadi, itu sebagai pusat pendidikan seperti digodok yang namanya liberalism, neoliberalism gitu, makroeconomics kan ke sana kan ininya apa namanya? Arahnya kayak gitu, ideologi dari ekonominya. Tapi di UGM gimana kayak gitu? Atau ada nggak sebenarnya pusat-pusat think tank pemikiran-pemikiran yang keluar? Kalau dalam konteks political science kan selalu kita kita Chicago School versus Frankfurt School kayak gitu kan, yang model Eropanya, yang model ini. Ya saya tambahin dong, kalau nggak Mesir ya Riyadh ya yang kayak gitu-gitu, jadi Timur Tengah School kayak gitu, itu kan harus ditambahkan. Tapi kalau nggak pernah melihat bagaimana pemikiran-pemikiran yang berkembang dari, kalau tadi bicara Weber misalnya, kan ada Ibnu Khaldun kalau sosiolog kayak gitu kan, bahkan disebut sebagai bapak sosiologi dalam konteks itu. Sebenarnya saya ingin bicara ekonomi itu juga nilai lebih juga Ibnu Khaldun. Iya, makanya saya ingin mengatakan pada Husnul, yang hal itu nanti masuk ke dalam pembahasan di perencanaan strategik atau strategic planning berdasarkan mazhab yang ada posisinya. Tapi sebelum sampai ke situ saya ingin mengatakan balik lagi perintah atau amanat konstitusi untuk menghapus kehinaan bangsa ini itu sesungguhnya berpijak dari penjajahan dengan segala bentuknya harus hapus dari muka bumi. Artinya harus hapus dari bumi Indonesia dengan segala bentuknya. Penjajahan dengan segala bentuknya bukan hanya hapus di muka bumi dunia, tapi harus hapus di muka bumi Indonesia. Nah, motifnya adalah tadi, melahirkan masyarakat atau bangsa Indonesia yang punya dignity, punya martabat. Dia tidak terhina. Ada di mana kata kuncinya? Ada di pasal 27 ayat 2. Nah, pasal 27 ayat 2 itu punya relasi dengan pasal 23 tentang fiskal dan moneter. Fiskal dan moneter punya relasi dengan pasal 33 tentang sumber daya alam dan cabang-cabang produksi. Nah, tentang cabang-cabang produksi dan sistem ekonomi. Jadi ada 3 sebenarnya relasinya. 27 ayat 2 dalam rangka memang memberikan jaminan pekerjaan sehingga orang punya hak bermartabat dengan pendapatan ekonomi yang cukup, berbasis pada kebijakan fiskal dan moneter yang benar dengan merujuk pada sistem ekonomi yang benar, pasal 33 ayat 1-nya, pasal 33 ayat 2-nya tentang cabang-cabang produksi, itu artinya tidak boleh seluruhnya dikomersialkan, tidak seluruhnya di public goods kan, dihajati diperbanyakan. Yang baru yang kemudian pasal 3 tentang posisinya sumber daya yang benar gitu. Sumber daya yang tidak diserahkan ke tangan swasta, yang kemudian Indonesia cuma terima tetesan gitu, padahal punya kita gitu. Sebenarnya sebelum kemana-mana, saya tuh juga lagi berpikir tentang ada nggak sih sebetulnya hak dan kewenangan dari rezim yang berkuasa untuk apa namanya mengeksploitasi sumber daya alam diberikan kepada swasta. Aku takutnya itu nanti itu isu yang paling nanti akan menjadi tesisnya tesis liberal soalnya. Jadi kalau tesis liberal, pemerintah tidak boleh berusaha. Negara nggak boleh punya. Iya itu yang akhirnya karena tesisnya neoliberal, maka negara masuk ke dalam rezim izin namanya. Rezim perizinan. Iya, jadi negara cuma bikin izin. Sementara swasta yang mulai. Makanya undang-undang omnibus itu isinya cuma izin. Begitu aja, izin aja posisinya. Nah itu artinya ketika Anda tanya kayak gitu di pasal 33-nya menjadi kacau karena cuma bicara rezim izin, tidak dalam konstruksi pendayagunaan yang seoptimalnya bagi kemakmuran rakyat. Nggak ketemu dia sesungguhnya dengan amanat konstitusi tadi. Jadi itu tahap kedua dan ketiga. Jadi ketika kita bicara tentang harkat martabat berbasis pada penghapusan penjajahan dengan segala bentuknya di bumi Indonesia, maka dia teraplikasi pada penyediaan lapangan kerja,
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya kalau Anda tidak kerja juga Anda tetap diwajibkan untuk disubsidi oleh negara. Karena penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketemunya dengan pasal 34 nanti posisinya. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau fiskal dan moneternya benar. Fiskal dan moneter hanya benar kalau ditentukan dalam sistem ekonomi benar, pasal 331, dan cabang-cabang produksinya benar, lalu sumber dayanya benar. Gitu berpikirnya Husnul. Sebentar. Itu yang disebut dengan ekonomi konstitusi. Ya, saya ini lagi lihat bukan tidak mendengarkan ya. Saya ini menyimak juga. Karena terus siapa sebetulnya yang menguasai itu semua kan? Jadi dari mulai sejauh mana misalnya perusahaan kapitalis di dalam konteks ya ini ya, dari mulai kita dulu kan ya saya sempat sih belajar yang The Wealth of Nation yang kayak gitu-gitu. Nah intinya pemahaman yang selama ini Bang Nursi sampaikan, Bappenas punya nggak? Sampai pada tahap itu soal paradigma pada perencanaan strategis. Akhirnya pilihan pada model-model pembangunan gitu ujungnya. Iya kan, kalau isinya kita nggak boleh privatization BUMN malah dijual lagi ya, yang penjualan BUMN, padahal yang dijual itu semua yang menguntungkan, yang tidak menguntungkan malah nggak dijual. Kemudian undang-undang apa yang kemarin Bang Nursi bicara di kami itu, sistem nilai tukar, lalu lintas devisa, sistem nilai tukar, dan penanaman modal. Kemudian juga siapa Bang Said Didu bicara tentang Minerba ya, Minerba juga, undang-undang Minerba juga yang baru. Ini sebetulnya siapa think tanknya? Saya tidak peduli. Maksudnya balik lagi. Tadi kan saya catat ini, Bang Nursi bicara konstitusi dari pasal 27 ayat 2 kemudian pasal 23. Ya. Dan sampai kemudian ujungnya ke pasal 34. Ya. Ini kan semua konstitusi. Nah, ini yang dilaksanakan ini kan sudah inkonstitusional semua. Saya ngomong tentang ekonomi konstitusi itu sejak saya menggugat sejumlah undang-undang di Mahkamah Konstitusi pada 2004. Ketika saya menggugat undang-undang kelistrikan, undang-undang migas, lalu undang-undang Asian Charter posisinya, undang-undang penanaman modal posisinya. Itu jadi artinya saya sudah bicara sejak 2004. Karena saya menyebutnya inilah ekonomi konstitusi. Ada orang menggunakannya kemudian dengan istilah konstitusi ekonomi, itu urusan dia. Tapi saat itu dia menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian sayalah yang tampil bicara di sana menggunakan istilah ekonomi konstitusi. Ya ekonomi konstitusi karena kita bicara ekonomi yang berdasarkan bahasa Indonesia. Iya. Kalau kita bisa bahasa Inggris ya dibalik konstitusi gitu ekonomi. Ya. Saya menggunakan istilah ekonomi konstitusi, MD posisinya. Bagaimana ekonomi diatur dalam konstitusi itu. Apa relasinya tadi Pak? Kalau soal menyediakan harkat martabat hidup yang baik, maka sediakan lapangan kerja. Kalau dia tidak punya, berikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu relasinya dua, berarti pasal 23 dengan pasal 34. Pasal 23 ini fiskal dan moneternya harus ketemu dengan sistem ekonominya. Sistem ekonominya ditekan oleh pasal 33 ayat 1 posisinya. Lalu bagaimana cabang produksinya? Dipisah-pisah, mana yang public goods, mana yang commercial goods, mana yang public services, mana yang kemudian commercial services posisinya. Dipisahkan, itu jelas. Ini nggak pernah ada. Berikutnya yang ketiga tentang sumber daya yang tidak boleh diserahkan karena harus digunakan sepenuh-penuhnya bagi kemakmuran rakyat, bagi kesejahteraan rakyat, bukan kemakmuran orang per orang atau kesejahteraan orang per orang. Gitu melihatnya. Salah satu yang saya sempat juga sampaikan misalnya eksploitasi undang-undang ya, undang-undang apa? Masuk ke Minerba enggak? Yang 10% daerah itu boleh eksploitasi tambang. Participating interest ya. PI ya. Iya, PI. 10%. Nah, ini kan dijual ke pusat juga. Iya, yang itu. Blok Rokan itu akhirnya Jakarta yang punya, swasta yang punya kayak gitu ya. Ya kayak juga Timika juga, Cepu juga, swasta yang punya. Nah padahal kan bagaimana daerah akan bisa sejahtera kalau kemudian sumber daya alamnya diambil oleh orang per orang. Makanya pertanyaan saya, dari mana sebetulnya rezim ini begitu mudahnya
menjual atau privatization dari kekayaan alam. Ya itu tadi ya, karena negara cuma jadi tukang. Iya. Ada lagi di pola pikirnya revenue oriented, bukan production oriented. Revenue oriented, bukan jadi, production oriented. Selalu diputar otaknya gimana negara mendapatkan keuntungan dalam waktu pendek, dalam waktu singkat. Iya. Itu kesalahan tapi besar. Yang diambil semua sumber daya alam. Sumber daya alam itu nggak peduli. Jadi dia habis pakai kayak gitu. Nggak ada urusan, yang penting saya punya pendapatan. Kenapa Anda butuh sedemikian banyak pendapatan? Karena Anda punya utang. Jadi dia nggak punya rezim. Karena Anda dipaksa untuk membayar utang. Itu yang saya bilang, utang bayar ribanya dulu. Iya, itu yang saya bilang, utang itu akhirnya 5I gitu loh. Ujungnya itu begitu loh. Bagaimana dia merupakan bentuk invasi, bagaimana dia merupakan bentuk intervensi, infiltrasi, intimidasi dan inflasi. Akhirnya inflasi. Iya, ujungnya kan begitu ngelihatnya ya. Jadi kata kunci pertama dari kita ingin membebaskan bangsa ini dari kehinaan adalah memberikan lapangan kerja, Husnu. Orang kalau punya lapangan kerja kan punya kerja di mana gitu. Dia punya gengsi Husnu gitu loh posisinya. Dia tidak masuk dalam kategori ultra neoliberalism gitu atau ultra slavery system gitu. Ultra modern slavery system gitu posisinya. Nah, kalau kita ngambil konstruksi 27 ayat 2 dengan tadi relasi 23 dan kemudian relasi dengan pasal 33, maka kehinaan yang harus dihapuskan yang kedua adalah kehinaan akan kebodohan. Itu artinya balik-baliknya lagi adalah pemerintah dalam membiayai pendidikan yang 20% dari total anggaran itu bukan soal gedung, soal fisik, tapi soal bagaimana menyejahterakan para dapurnya, para tukang pemasaknya. Siapa? Para gurunya. Iya. Para gurunya dari mulai guru yang sepele sampai dengan tingkat dosen harus disejahterakan supaya mereka tidak punya kerjaan lain kecuali memang akhirnya berupaya untuk mencerdaskan muridnya. Dan guru dosen misalnya yaitu tergantung kepada naik pangkat. Kalau dosen malas naik pangkat kayak saya ya. Ini cuma untungnya saya itu punya prinsip rezeki kita kan udah di atas. Ya sudah. Husnu, Anda masih baik nasibnya Husnu. Anda tahu nggak? Serius, saya bilang sama Anda, masih ada guru honorer yang yang betul cuma berapa? 150.000. 150.000 ya. Tidak jauh dari Jakarta, bahkan cuma dia terima 300.000 sebulan. Buat ongkosnya saja dari rumah untuk menuju sekolah, sesungguhnya sudah tidak cukup selama sebulan itu. Dolim ya. Coba kebayang nggak? Padahal dia tugasnya mencerdaskan. Tapi tidak ada penghargaan. Nah, tidak ada sistem yang mendukung munculnya harkat martabat seorang pengajar. Tidak ada sistem yang mendukung. Tapi pada saat kampanye bicara akan mengangkat guru-guru honorer. Siapa tuh ya? Tahu itu negeri Konoha, Wakanda katanya. Wakanda. Negeri Wakanda kayak gitu. Jadi lagi-lagi ya kalau kita enggak di Indonesia itu Wakanda. Ya, jadi saya ingin mengatakan sama Husnu, ketika kita ingin membebaskan bangsa ini dari kebodohan dan berujung pada hilangnya kehinaan, maka pola pikir dalam pembiayaan pendidikan itu bukan pola pikir yang menyediakan fisik saja, tapi pola pikir yang sesungguhnya mengangkat harkat martabat dulu pada para gurunya, dan supaya dia memiliki keleluasaan di dalam bertugas itu tadi kan ya. Saya bicara sama Husnu. Ketika Rasulullah menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, peralatan apa yang dia punya? Nggak ada. Tidak ada peralatan. Yang adalah Rasulullah punya modal kalbu, modal sikap, modal kata-kata yang benar gitu. Sehingga dia mendapat gelar Al-Amin. Iya, dari sejak kecil. Dari sejak kecil. Artinya dijaga kan nama Allah. Artinya sesungguhnya kalau kita ambil bahwa posisi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah modal pendidikan. Maka sesungguhnya bukan soal fisik. Toh itu diberikan di Gua Hira. Gitu loh. Bukan soal fisik, bukan fisik secara nafas. Nah, ya itu yang saya selalu katakan, para pejabat kita, birokrat, ini levelnya birokrat, itu cara pandangnya itu cuma proyek.
proyek tahunan aja. Jadi proyek hari ini beli yang namanya lemari untuk sekolah-sekolah. Saya dikirimlah lemari ke sekolah. Padahal nggak dibutuhkan. Padahal tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan, nggak ada. Oh, sudah tahu nggak? Kursi meja yang tidak dibutuhkan itu dikirim. Itu kejadian di Jakarta. Kebayang nggak? Sampai akhirnya itu kursi meja tidak tahu lagi ditaruh di mana posisinya. Itu saya mendapat laporan itu posisi kayak gitu. Artinya lagi-lagi karena orientasinya pada proyek itu sehingga akhirnya mereka gagal memahami struktur masalah, istilahnya struktur masalah dari pada dunia pendidikan gitu. Apa dampaknya? Ya Anda tidak membebaskan kehinaan pada dunia pendidikan, kehinaan Anda tidak membebaskan pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan dari kebodohan. Ya tetap terhina jadinya kalau gitu. Jadi terus kemudian jadi kayak muter ya antara ayam dan telurnya, telur ayam kita. Padahal nggak begitu. Cara berpikirnya mestinya tidak soal telur ayam gitu loh. Telur ayam itu kan kacau materialisme cara berpikirnya. Kacau materialisme kalau strukturnya memang materialisme ya Anda akan tersesat dalam materialisme di posisinya. Nah, gitu ngelihatnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ke yang ketiga, kemiskinan. Nah, kemiskinan tadi ternyata punya relasi dengan tadi pasal 27 ayat 2 dengan alokasi anggaran di 23 dengan pasal 33. Selama Anda tidak benar di situ akan tetap Anda gagal di situ, tetap akan ada kehinaan bagi masyarakat. Maka Anda bisa lihat betapa banyak pengemudi ojek. Fuka. Anda bilang, itu lapangan kerja. Anda lupa bahwa itu ultra modern slavery system. Itu sistem perbudakan ultra modern itu. Terus kemudian karena ada hubungannya dengan kekuasaan, dia juga dapat jatah subsidi ya. Oh iya. Itu di posisi begitu. Yang terakhir nih sekarang. Dan itu sebetulnya orang bangga. Oh iya, dia sudah bisa membuka lapangan pekerjaan dengan yang Gojek ya, model kayak gitu ya, online gitu. Tapi lupa itu kegagalan negara, kegagalan rezim yang berkuasa di dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang produktif. Kegagalan negara di dalam menyediakan public transportasi yang murah, aman, kayak gitu ya bagi efisien dan handal. Efisien dan handal. Orang kan nggak pernah mengangkat isu misalnya setiap hari berapa tukang Gojek yang meninggal karena kecelakaan. Anak saya di waktu mahasiswa FK ya, di FKUI, pada saat dia di tempat apa itu yang tempatnya orang mati-mati? Bidang apa itu? Oh iya. Itu kalau udah masuk ke yang bagian orang mati itu. Kok jadi lupa? Jadi lupa juga. Yang pokoknya di situ. Otopsi? Bukan otopsi. Apa Mas Haji kalau sudah bidang yang tempatnya orang mati itu? Enggak, nah, ini ada istilahnya kok jadi lupa. Itu tiap hari itu 1 2 1. Itu cuma baru di RSCM. Tiap hari ada. Tapi kan nggak pernah diangkat isu itu kayak gitu. Nah, jadi kalau banyak motor itu jangan ini pemerintah gagal dalam konteks menyediakan lapangan kerja, dan itu rata-rata kan usia produktif. Yang kuat bawa motor ini anak-anak muda. Yang harusnya dia lebih produktif, tidak cuma bawa motor. Nah, itu bagaimana sebetulnya di dalam politik itu selalu Bang Nursi kalau kita kampanye pendidikan, kesehatan, lapangan kerja. Iya, betul. Tapi bagaimana sih sebetulnya pemerintah bisa bikin lapangan kerja untuk rakyatnya? Itu di pasal 27 ayat 2. Ya, maksudnya kasih para pemirsa ini kira-kira strategi apa yang bisa diberikan kepada. Nah, kalau Anda geser langsung strategi apa, saya masuk dulu ke dalam peperangan dalam tanda petik ke peperangan strategic planning. Iya, strategic planning. Di dunia minimal ada 5 perencanaan strategis. 5 ya. Ada 5. Anda bisa ambil model Jepang, Anda bisa ambil model Cina, Anda bisa ambil model Amerika misalnya gitu ya. Anda bisa ngambil model Timur Tengah posisinya, lalu Anda bisa juga ngambil model India yang kemudian masuk ke dalam kawasan perencanaan rata-rata perencanaan strategis model Asia yang berkembang di dunia, yang kemudian mendominasi. Tadinya cuma 2 perencanaan strategik Jepang yang biasanya kalau dalam kajian bisnis, School of Business
di universitas-universitas ternama itu diambil dari perusahaan-perusahaan tertentu yang usia perusahaannya sudah di atas 75 tahun. Itu misalnya. Itu dianggap punya perencanaan strategis yang mapan. Usia perusahaannya sudah 75 tahun ke atas, maka dianggap perencanaan strategisnya bagus. Begitu juga di Amerika, sama. Perusahaan-perusahaan yang sudah berusia 75 tahun ke atas itu dianggap punya perencanaan strategis yang bagus. Walaupun dalam kasus 2008 misalnya ada industri keuangan yang ditutup walaupun usianya sudah di atas 75 tahun posisinya. Kalau ambil ke Cina mengambil model Sun Tzu namanya, perencanaan strategis model Sun Tzu. Lalu kalau ngambil model India, itu mereka bicara tentang surviving kelompok-kelompok kasta gitu loh. Iya. Mereka kuat itu masih yang kayak gitu. Jadi perencanaan strategik dalam rangka mereka terlepas dari sistem kasta. Nah itu karenanya hingga sekarang tetap seru di India posisinya perencanaan strategiknya begitu. Lalu model Asia lainnya adalah seperti kasus ini beragam di model Asia. Ada model Taliban gitu ya. Salah satunya ada model Saudi Arabia gitu ya. Tepatnya bukan Saudi Arabia, tepatnya model negara-negara Teluk. Iya, negara-negara posisinya. Indonesia tidak jelas kecuali berkiblat ke Amerika. Iya. Kadang Amerika, tapi kadang-kadang ke poros Jakarta Washington, poros Jakarta Beijing. Iya. Terakhir ini baru Beijing. Artinya kalau tadinya saya bilang cuma 2, sekarang ini 3 jadinya yang mendominasi dunia. Ya ini ada Amerika, perencanaan strategis model Amerika, perencanaan strategis model Jepang, perencanaan strategis model Cina posisinya. Dikerucutkan dia menjadi pertarungan corporate capitalism melawan state capitalism. Mungkin Anda ingat ketika saya kasih kuliah S3 di ilmu politik Anda ya. Bagaimana saya mengerucutkan itu dalam pertarungan antara corporate capitalism gitu ya dengan state capitalism. Itu di belakang itu adalah soal perencanaan strategik gitu posisinya. Baik mencakup sumber daya, produksi dan distribusi yang berujung pada harga. Nah, ketika masuk sampai dengan posisi harga, dia akan bicara sampai pada posisi indeks persaingan yang lebih dalam konstruksi kayak gitu. Yang berujung pada permainan data dan informasi yang mereka kuasai. Nah, disitulah ketemu faktor-faktor produksi dalam kerangka menentukan perencanaan strategis hari ini dan yang akan datang dengan melihat kemarin. Jadi termnya tetap term tentang kemarin bagaimana, hari ini kayak apa, dan ke depan kayak apa. Untuk kawasan Amerika, mereka kuat dengan pendekatan statistik di perencanaan strategis itu. Tapi untuk pendekatan Jepang dan pendekatan Cina, mereka kuat dengan pendekatan perilaku. Walaupun mereka tidak mengabaikan pendekatan statistiknya. Dalam pendekatan yang lain, ketika dikerucutkan, dia mencoba menghybrid antara pendekatan statistik dengan pendekatan perilaku. Nah, modelnya begitu ujungnya. Sekali lagi, Indonesia nggak jelas. Setelah melepas yang namanya sistem GBHN, itu kan perencanaan strategis GBHN itu. Betul. GBHN itu perencanaan strategis. Walaupun mengikuti Amerika gitu, Amerika. Tapi ada pathnya, ada jalannya. Stagesnya benar. Stagesnya. Kapan ditanam, kapan dia tumbuh, kapan dia dikembangkan, lalu kapan kemudian dipertahankan dan dilanjutkan, itu diukur betul. Saya tim kecilnya soalnya dulu. Paham. Jadi saya paham betul bagaimana menggunakan rumus-rumus itu gitu. Iya, betul. Jadi yang disebut dengan pembangunan itu bisa dilihat kapan ditanam, kapan dia tumbuh, kapan dia berkembang, kapan dia dipertahankan untuk berlanjut, kapan dia mesti memetik lanjutnya. Itu dipertahankan betul posisi. Struktur berpikirnya begitu tuh. Tahapan-tahapannya. Nah, dalam konstruksi sejak 90, tepatnya sejak 96-97, ketika komputer sudah mulai berkembang, dipakai banyak, model seperti ini sudah ditinggalkan karena mereka tidak lagi menggunakan model lateral linear. Mereka sudah menggunakan model sekuensial kuantum posisinya. Nah, balik lagi ke dalam konstruksi misalnya pilihan kebijakan atau pilihan konsep perencanaan pembangunan Indonesia. Walaupun Indonesia teriak-teriak 4.0 gitu, Industri 4.0
undang-undang minebannya nothing to do dengan teknologi, kan cuma izin doang pertambangan dan lingkungan di Saya nggak ngerti gitu ya kalau mereka bagaimana Indonesia mengatakan melampaui sementara mereka tidak pernah mengikuti tahapan-tahapan lateral secara benar gitu. Kalau di era mimpi melampaui. Jadi saya ingin mengatakan begini, saya kebetulan sekali lagi karena saya tim kecil GBHN gitu ya. Bukan saya bangga, saya cuma ingin mengatakan begini. Saat itu saya belajar bagaimana experience. Iya. Jadi bagaimana perencanaan pembangunan yang strukturnya dengan jelas secara struktural lateral dan linear, lalu mencoba masuk sedikit ke sekuensial. Gitu posisinya. Belum ke kuantum gitu loh posisinya. Begitu yang namanya muncul komputer, begitu yang muncul yang namanya HP posisinya. Cara-cara berpikir lateral linear itu tetap dipakai, tapi dalam rangka kuantum. Contoh yang sekarang tentang vaksin. Bagaimana kuantum mereka berpikir tentang percepatan lebih dahulu dalam rangka sesungguhnya pertarungan yang saya bilang sebagai digital currency. Yang Cina sudah melakukan uji coba di Bali yang kemudian ditutup oleh BI pada akhir Desember 2019. Dan kita tidak menyadari, cuma BI yang menyadari bahwa itu adalah digital currency. Ya kita cuma teriak-teriak ngerti gitu. Bahwa itu bagian dari perencanaan mereka. Iya, kan? Iya. Makanya kayak sampai sesuatu yang remeh-temeh saya itu yang kita bayar e-tol misalnya e-money. Saya tanyakan, saya pakai naik kereta pakai apa itu namanya tap cash itu BNI. Saya tanya, kalau ini gimana? Ini punya BNI? Katanya enggak. Nggak bisa. Itu bukan punyanya BNI. Jadi dia cuma dilewati. Itu punyanya, ya itu tadi digital currency yang apa Alibaba itu. Ya itu karena mereka sudah main di payment system. Mereka punya izin untuk melakukan pekerjaan payment system. Itu ya karena negara pemerintah berfungsi sebagai izin itu tadi. Problemnya di situ muncul. Kenapa justru sistem pembayaran di Indonesia boleh dilakukan oleh pihak ketiga, sementara di negara maju payment system itu tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga. Itu karenanya sampai dengan sekarang Libra maupun stablecoin yang dihasilkan oleh Facebook belum disetujui oleh Federal Reserve. Pada saat yang pertama Libra, produk dari Mark Zuckerberg, Facebook itu sudah muncul ke permukaan, tapi dimarah oleh yang namanya Federal Reserve dan Treasury Department. Lalu muncul dan bekerja sama dengan mereka dan pemerintah dengan namanya stablecoin. Itu pun sampai sekarang belum jelas. Kenapa? Itu sekarang pada kayak fashion ya? Iya, karena ujungnya adalah soal payment system, soal sistem pembayaran. Ini yang pada periode kampanye 2019 kemarin pernah saya sampaikan di satu tempat diskusi IT tentang ojek online gitu ya. Saya bilang ini soal payment system loh. Tapi orang pada nggak ngerti saat itu gitu. Orang masih bicara tentang cuma sekedar tentang ojek online yang nggak ngerti tentang payment system. Bagaimana payment systemnya? Ujungnya adalah ketika kita kembali bicara tentang tadi membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Sementara kita tidak tahu bahwa kemiskinan itu disedot dengan secara canggih posisinya. Nggak sadar kan? Tadi kan ada bercerita tentang uang plastik yang ternyata dia melarikan ke pihak lain gitu posisi. Kan tulisannya BNI tapi nya Alibaba. Gimana kok? Jadi poinnya sekali lagi saya ingin mengatakan ini ada problem nih bahwa sesungguhnya terjadi apa yang saya sebut sebagai penghisapan surplus ekonomi nasional. Dan keluar Indonesia. Dan keluar ya makanya saya bilang penghisapan. Nih, Pak. Di sini kalau misalnya dihisap dalam negeri masih ini kadang-kadang ya berarti ini. Tapi ini dihisap tapi kemudian ditarik keluar. Husnul, saya ingin mengatakan sama Anda. Penghisapan itu dilakukan secara sistemik struktural. Baik pada level sumber daya, produksi dan distribusi, baik pada level industrial maupun pada jasa keuangan. Dan itu sebetulnya ujung-ujungnya karena korupsi. Jadi korupsinya itu bukan korupsi persi kayak gitu, korupsi di dalam itu memegang kekuasaan kemudian membolehkan negara diacak-acak seperti itu. It's part of that. Kerap rezim itu di situ, bukan korupsi mengambil uang perse yang seperti diterjemahkan oleh KPK, tapi the whole thing yang tadi korupsi dari mulai konstitusi sampai yang kerugian negara tadi. Kerugian negara. Jadi sesungguhnya yang sedang kita hadapi adalah satu perencanaan strategis yang demikian canggih yang dilakukan oleh corporate capitalism dan state capitalism yang masuk ke wilayah Indonesia yang akhirnya berujung pada posisi kota menghisap desa,
Kota dihisap oleh metropolitan, dihisap oleh megapolitan, megapolitan kemudian dihisap oleh yang namanya global. Strukturnya begitu. Global finance. Anda bisa lihat misalnya untuk kawasan Bekasi, Depok, Tangerang, dia kan sudah jadi metropol. Dia sudah jadi metropol. Maka ketika masuk Jakarta dia bukan lagi metropolitan Jakarta. Dia sudah jadi megapolitan. Megapolitan dengan sistemnya yang kayak gitu dihisap lagi oleh pihak luar. Hong Kong, Beijing, Frankfurt, kemana-mana sudah Shanghai. Jadi kalau New York, ya semuanya. Jadi kalau kita bilang kayak gitu, maka dia akan memunculkan apa yang disebut dengan ketimpangan dampaknya. Ya berarti kita tidak lagi menyelesaikan kehinaan. Karena kita mungkin juga tidak mampu mendefinisikan maunya kita. Nah, ketika Anda bilang tidak mampu mendefinisikan oleh kita, itu kan berarti problem kompetensi kan? Emang. Kalau saya memang begitu. Partai politik yang bertanggung jawab di dalam konteks ini karena rekrutmen ada di dia. Iya. Rakyat cuma disodorkan ini loh. Terus kita disuruh milih. Saya udah kasih tahu dari sejak awal ya. Popular vote itu tidak memberikan garansi orang yang punya kompetensi menang. Iya. Jadi artinya kalau begitu simpulan kita, amanat konstitusi untuk membebaskan bangsa ini dari kehinaan lagi-lagi jauh panggang dari api. Simpulannya menjadi begitu gitu. Yeah. Padahal udah jelas arahnya kemana, bahwa amanat konstitusi untuk membebaskan bangsa ini dari kehinaan itu cuma dengan melihat aplikasi, cuma dengan bagaimana membuat kebijakan berbasis ekonomi konstitusi. Ini berbasis. Jadi gampang banget kan sebetulnya. Iya. Kembali lagi apa ini arti dari pasal ini? Iya. Dan bagaimana itu kemudian diturunkan oleh para ahli, dan sebetulnya cukup banyak Pak. Iya. Cuma para ahli yang bisa membaca dengan mata hati. Saya itu emang nggak dipakai juga nanti di sana, karena kita akan mengkritisi terus, nggak bisa bagi-bagi dividen kayak gitu ya. Nah, terakhir Husnul, wealth nggak bagi-bagi, wealth of nation itu judulnya aja, wealth of nation. Tapi bagaimana Anda share of wealth of nation kalau sementara itu didominasi oleh pihak-pihak tertentu, kan nggak bisa. Bukan nation itu, wealth of segelintir manusia. Wealth of small society. Enggak society juga gitu, segelintir kayak gitu ya. Iya. Oligarki. Iya, oligarki. Nah, sebagai penutup Husnul, dari saya terus terang karena saya bercerita tentang ekonomi konstitusi yang membebaskan 5 hal tadi sudah sejak 2004 gitu hingga hari ini. Artinya sudah 17 tahun saya bicara kayak gini gitu Husnul. Ketika saya tampil di Mahkamah Konstitusi, tampil di berbagai institusi negara gitu ceritanya, bagaimana ekonomi konstitusi itu basisnya tadi modal sosial adalah modal ekonomi, modal produksi, dan itu adalah modal politik gitu ya. Sehingga perolehan suara dia punya manfaat bagi masyarakat. Itu kan karena itu itu kan Ibnu Khaldun. Betul. Iya. Jadi artinya ketika Anda merasa bahwa Anda memperoleh suara terbanyak posisinya, maka yang akan memperoleh manfaat pertama bukan Anda, tapi masyarakat yang menitipkan kedaulatannya. Iya, menitipkan kedaulatan itu posisinya begitu. Menitipkan itu titipan. Itu baru titipan rakyat. Iya. Nanti ditambah lagi, semuanya itu titipan Tuhan, tahu nggak kau kayak gitu. Enggak, maksudnya kadang-kadang nggak tahan juga untuk tidak bicara kayak gitu. Ini baru kita bicara logika bahwa Anda menjadi wakil di situ adalah Anda dititipi kedaulatan rakyat. Iya. Nah, karena itu ada konsekuensinya di situ. Pasti ada konsekuensi. Tapi rakyatnya habis habis vote itu terus diinjek-injek, kan udah dibayar tadi 20.000. Kasihan. Transaksional selama 5 tahun. Demokrasi transaksional. Istilah saya juga terkadang begitu. Demokrasi korporasi itu basisnya adalah transaksi. Dan ujungnya adalah apa yang saya sebut sebagai social and political distrust gitu. Dan ini sepertinya saya nggak tahu ini apakah kita mau bicara tentang perubahan secara incremental atau fast track untuk mengubah tadi supaya kita punya dignity kembali. Ada 2 mazhab memang itu Husnul. Ada 3. Mazhab comprehensive integrative, yang kedua mazhab incremental. Lalu kemudian mazhab sistemik struktural istilahnya. Mazhab itu dalam kerangka penyelesaian kayak gitu ya.
itu sangat tergantung tadi upaya mengatasi kehinaan bangsa itu sangat tergantung pada orientasi berpikir para pejabat negara. Dan kalau kita bicara tentang orientasi berpikir, para pejabat negara itu dia ditentukan oleh pendidikan si pejabat negara itu apa. Karena itu yang mendasari cara pandang dia. Yang mendasari cara dia untuk membuat kebijakan. Kalau Anda punya latar belakang pendidikan misalnya dengan cara-cara materialisme, ya Anda akan melulu memutuskan dengan materialisme. Kalau Anda cuma cara berpikirnya tentang lulusan perkebunan yang tidak jelas gitu posisinya, iya perkebunan, cara berpikir tentang perkebunan Anda tidak jelas gitu. Artinya Anda tidak mampu bicara tentang humus tanah, konseptualisasi, jadi mencoba untuk mengurai permasalahan, mengidentifikasi permasalahan. Tapi pada saat yang sama juga tadi kan cara pandang, perspektif itu menjadi sangat penting, paradigma itu menjadi sangat penting. Di mana paradigma yang sebelumnya saya bilang di dunia itu harus baik, di akhirat juga baik, kayak gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakannya harus di sana, fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah loh. Itu kayaknya itu doa yang semua orang di Indonesia yang Muslim pasti baca tuh nggak. Jadi sebenarnya kalau doa sapu jagat itu dipahami dalam konstruksi tadi mengatasi kehinaan, maka perintahnya cuma satu: investasikan kebenaran dan kebaikan. Investasikan kebenaran dan kebaikan. Apakah Anda sebagai pejabat atau Anda sebagai individu biasa? Anda wajib sebagai rakyat. Iya, Anda wajib berinvestasi kebenaran. Tapi kalau rakyatnya masih belum cerdas, ya itu kan tanggung jawab pejabat. Iya. Rakyatnya belum bisa bekerja, mendapatkan lapangan kerja, ya itu tanggung jawab pejabat. Anda dibayar untuk ngurus itu. Betul. Bukan kemudian Anda rakyatnya nggak bisa, dianggap tidak bisa kerja, Anda datangkan tenaga kerja dari luar. Yang kayak gitu-gitu loh, itu kan menghina itu. Menghina. Jadi pemahaman terhadap konstitusi, saya tuh juga masih ingat dulu kalau kita banyak bicara di MPR, di DPR, saya selalu mengatakan bahwa para anggota dewan yang terhormat, kalau perlu itu yang namanya bukan kalau perlu, semua anggota dewan di atas mejanya itu harus ada buku konstitusi. Supaya setiap kali kalau mereka memutuskan sesuatu baca. Jadi enak gitu loh debatnya. Konstitusi kayak Bang Nursi, konstitusi dalam pasal sekian menyatakan ini. Jadi kira-kira ini yang kita putuskan ini bertentangan enggak? Jadi membaca dengan dasar konstitusi itu menjadi bagian penting yang harus terus-menerus kita ingatkan. Iya. Dan karena Anda bersumpah dengan Al-Quran dalam rangka menjalankan konstitusi, maka Anda harus paham itu. Dan ketika Anda tidak paham, maka sumpah Anda tidak jelas ini. Ujung dari pembicaraan kita, akhirnya kenapa Anda berani bersumpah pada sesuatu sesungguhnya yang dalam diri Anda sendiri Anda tidak yakin Anda akan jalankan gitu. Itu pertanyaan saya, Husnul. Ngeri. Terserah Husnul ngeri atau berani, terserah. Tapi saya ingin mengatakan kok ya Anda kurang paham tentang relasi pasal-pasal ekonomi konstitusi gitu ya. Tapi Anda berani menyatakan ini dalam rangka Indonesia maju kemana? Tangguh. Iya, Indonesia tangguh. Indonesia hebat deh gitu. Indonesia hebat. Hebat apanya ukuran hebat? Ya, Anda bikin RPJMN kayak gimana kalau ternyata dalam konstruksi sekarang misalnya sesungguhnya kita makin dalam. Itu kan katanya teori, bukan teori. Kredonya statistik kan the devil is in the statistic. Iya, ya. How to lie with the statistic. How to lie with the statistic. Nah, lepas dari itu semua, sekali lagi ya, tugas kita sebagai putra bangsa, sebagai anak bangsa, dari Bunda Pertiwi yang sedang demikian bersedihnya, gitu ya. Ada lagunya itu ya. Iya. Dari Bunda Pertiwi yang begitu merasa bersusah hati gitu ya posisinya. Maka kita wajib memenuhi panggilan konstitusi. Dan memenuhi panggilan konstitusi itu adalah bagaimana membebaskan bangsa ini dari ketertindasan. Bagaimana membebaskan bangsa ini dari kebodohan, dari kemiskinan, ketimpangan dan kehinaan. Supaya kita bisa yang tadi menjadi bangsa yang bermartabat. Dignity.
Saya pikir itu ya Bang. Iya. Terima kasih luar biasa. Dan masih banyak sekali ilmu-ilmu yang lain yang harus dibagikan. Oke. Jadi kita akan terus dialog ke sana. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat, diberi umur yang panjang, dan umur kita itu berguna bagi banyak orang. Dan bagi para pejabat, mudah-mudahan ada yang nonton ini, supaya dibukakan mata batinnya untuk mengingatkan. Kita kan cuma menyampaikan. Masalah dia iman atau dia percaya atau tidak dengan apa yang kita sampaikan udah bukan urusan kita juga gitu. Tapi sebagai pejabat kita masih tetap mempertanyakan, karena kita sudah menitipkan kedaulatan kita kepada para pejabat-pejabat itu, baik di Senayan maupun di Istana. Dan kalau kami tagih kembali boleh dong? Boleh ya. Secara dalam ilmu politik yang memiliki kedaulatan adalah rakyat. Jadi rakyat bisa kapanpun kalau ternyata tidak deliver. Jadi kalau pakai bahasa konkretnya, pemilik haki kedaulatan adalah rakyat. Jadi kapan aja Anda cuma dititipi titipan kayak itu loh, apa namanya, tukang parkir. Dititipi mobil. Cerita tukang parkir mau mobil Mercy, mau mobil Land Cruiser, mau mobil apa saja, cuma dititip di situ. Habis kayak gitu diambil lagi apa yang memiliki. Tukang parkir itu maksudnya sama tukang parkir. Tadi ada yang tersinggung lagi, mohon maaf kalau kami salah. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi bahan yang penting untuk terus-menerus kita kaji, terutama terus-menerus Bang Nursi, walaupun sudah cukup lama 17 tahun berbicara tentang ekonomi konstitusi. Saya juga seringkali juga mengikuti juga politik dalam konstitusi kita, karena harus kembali lagi konstitusi sebagai dasar yang kita sebut. Sebetulnya kalau Muhammadiyah selalu menggunakan bahasanya itu Darul Akhdi wa Syahadah, negara persaksian, negara perjanjian. Perjanjian apa? Dalam konstitusi itu. Itulah perjanjian kita di dalam membangun negara. Futuh Mekah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berguna. Para pemirsa, ikuti terus program IC The Real Show, diskusi dengan Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Husnul Maria. Kalau saya salah, kami salah, kami mohon maaf. Dan yang benar itu selalu dari Allah, yang salah-salah dari kita manusia. Mohon maaf lahir batin. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11 2019 rumah tangga pertanian menurun. Satu. Yang kedua, sektor ketenaga kerjaan dalam lingkup siapa-siapa saya bekerja itu menurun. Jadi kalau tadinya mereka angkatan kerja banyak terserap di sektor pertanian, ternyata di rentang 2014-2019 mereka yang bekerja di sektor pertanian menurun jumlahnya. Pertanian tidak lagi menyerap sekitar 49% atau terkadang sampai 51% dari angkatan kerja. Dia menurun jumlahnya. Dasar dua ya. Jadi tadi rumah tangga pertanian menurun. Ya, posisinya. Yang kedua, serapan angkatan kerja di sektor pertanian menurun. Yang paling menarik ini nih posisinya nih. Jadi selain terjadi konversi lahan yang macam-macam itu, karena perumahan lah, industri lah, dibabat semuanya, komersial kayak gitu. Dia juga ternyata tidak membuat ada perbaikan harapan hidup dari yang namanya para petani, sehingga petani-petani itu meninggalkan posisi dan mereka menjadi urbanisasi terpaksa. Nah, teori ini sesungguhnya menggambarkan ada kesalahan sistematik struktural. Sistematik struktural dari mulai kebijakan besarnya sampai pada kebijakan per sektornya. Sehingga orang keluar dari satu sektor masuk ke sektor lain, dan di sektor lain dia juga terhimpit oleh sebuah sistem di mana dia tidak punya jaminan atas pendapatan yang cukup posisinya. Kan artinya ada sistem. Ya kemudian kan mobilisasi, urbanisasi, kerja jadi buruh industri. Ya ini paling berat itu perempuan itu yang namanya. Tadi ketika Anda tadi menyebut sebagai jadi buruh industri, memang para buruh itu punya posisi tawar atas untuk penetapan. Nggak punya posisi itu tawar. Tadi maksudnya sebagai contoh. Jadi artinya ketika kita ambil dalam relasi berpikir begitu, hubungan berpikir begitu, maka bisa kita lihat siapa yang mau masuk ke pertanian. Artinya kalau teorinya Clifford Geertz benar. Jadi sesungguhnya involusi pertanian itu benar bahwa sesungguhnya sistem yang muncul dalam sistem pertanian penjajahan itu dilanjutkan
oleh sebuah sistem itu karena jadi dipecah dua ya. Iya. Iya. Ya, satu sistem pertanian modern, perkebunan ya, jadi teh, kopi yang seperti itu, coklat dan sebagainya. Kemudian pertanian yang pariah kayak gitu ya, rakyat yang tetap sawah, padi yang kayak gitu. Jadi ada istilah big farm, ada istilah big farm, ada istilah small farm, ada istilah medium. Jadi ada kecil, ada menengah, ada besar. Dalam sejarah Indonesia, sesungguhnya petani-petani kecil itu tidak punya posisi tawar. Padahal jumlahnya ini banyak. Yang disebut sebagian besar rakyat ya di petani kecil itu posisinya. Betul. Nah, jadi siapa yang disebut dengan big farm? Itu tadi perusahaan yang Anda bilang menguasai tanah berhektar-hektar. Benar, 5,3 juta hektar. Iya. Sawit. Saya berani ngomong 5,3 juta hektar karena itu yang bicara komisioner hak asasi manusia, kasusnya rame di Komnas HAM. Iya. Tapi sebetulnya lebih dari itu yang saya pertambangan juga. Ya. Saya pernah ke yang Papua, Freeport. Iya. Jadi sama posisinya begitu. Jadi pertambangan begitu, perkebunan begitu posisinya akan apalagi udah main batu bara. Sekarang apa aja ya? Batu bara, nikel, emas. Semuanya begitu posisinya. Kemudian gas dan ya itu energi. Itu semua enggak karu-karuan. Jadi kemudian hutan. Iya. Nah, jadi artinya Husnul, kita balik lagi ketika Anda tadi bicara sektor pertanian dan ada upaya yang sekarang adalah munculnya tentang food estate gitu ya. Kan bukan munculnya. Itu udah berapa lama sih yang katanya mau bikin food estate di Papua, di pulau kecil di seberangnya Merauke itu? Orang harus melihat food estate itu dalam 5 indikator, Husnul, sesungguhnya. Pertama, bukan cuma sekedar ketersediaan lahan, tapi juga bagaimana ketersediaan irigasi, tenaga kerja, baik irigasi teknis gitu ya, maupun irigasi alami posisi. Misalnya curah hujan, itu kan salah satu bentuk irigasi alami posisinya. Jadi lahan, irigasi teknis posisinya, terus infrastruktur lainnya. Jadi bawa produknya itu ke daerah mana? Iya, posisinya. Ternyata makanya kayak industri, kenapa industri itu lebih banyak di kota-kota besar? Ya iya, karena di situ ada transportasinya, ada telekomunikasinya, ada semua fasilitas yang dibutuhkan pembangunan industri. Nah, lalu berikutnya kalau dalam konstruksi food estate ini, Anda harus bicara bibit, Anda harus bicara pupuk, gitu posisinya. Mau tidak mau sistematiknya sampai posisi. Dan pupuk pun yang petani terhempas juga kan gara-gara pupuk nggak boleh disubsidi dan itu IMF. Nah, yang terakhir disebut dengan prospek hidup di dunia pertanian. Sampai seberapa jauh sektor pertanian memberikan prospek hidup yang menjanjikan. Selama Anda bikin food estate tapi tidak membangun prospek hidup yang menjanjikan bagi mereka yang bergelut di dunia pertanian, orang nggak mau. Nah, kelas menengah Indonesia yang sukses di pertanian adalah mereka yang masuk di sawit, mereka yang masuk di coklat, mereka yang masuk di kopi, kelas menengahnya. Mereka bermain di antara 2 hektar sampai dengan 10 hektar. Itu kelas menengahnya. Tapi kalau sudah bicara di atas 10 hektar, itu rata-rata adalah big farm. Dan rata-rata bukan milik Indonesia. Iya, ada juga orang Indonesia tapi atas nama Jadi kalau di Pulau Seram tuh, Bang, kalau saya Pulau Seram ya nyebrang dari lupa aku nama kota kecilnya. Itu dari ujung ke ujung itu coklat sebatas mata memandang. Saya tanya punya siapa? Malaysia. Nanti di Sulawesi Tengah ya, itu juga sama, Malaysia. Coklat-coklat kan luar biasa kan itu. Saya pernah menulis, Husnul, betapa coklat dari Indonesia itu jauh lebih baik dari coklat Pantai Gading. Terutama soal melting point-nya. Nah, begitu. Jawa Timur juga coklat loh. Iya, dan kalau Anda tahu melting point ini jauh lebih bagus, itu berarti minyaknya lebih bagus, Husnul. Minyak coklat. Karena minyak coklatnya itu lebih mahal daripada coklatnya sendiri. Daripada coklatnya. Posisinya. Jadi artinya kalau kita sampai di situ, balik lagi ke tadi ke butir kelima, sampai seberapa jauh sektor pertanian itu memberi prospek kehidupan yang menjanjikan bagi mereka yang Anda jangan cuma mengajak orang masuk ke wilayah sektor pertanian kalau Anda sendiri tidak memberikan prospek kehidupan yang menjanjikan. Bisa jadi Anda sedang mengajak kepada struktur kemiskinan gitu. Iya. Tapi gini Bang ya, kita itu kan punya Menteri Pertanian, kita juga punya Menteri Kehutanan Perkebunan ada.
Enggak. Pertanian dan perkebunan masuk di pertanian itu ya. Iya. Terus ngapain aja sih mereka tuh? Saya ya tentu kerja lah. Aduh, kalau di Australia ya, Menteri Luar Negeri itu dicampur jadi satu dengan Minister for Trade and Foreign Affairs. Yeah. Jadi mereka punya vision bagaimana menjual produk dalam negerinya keluar, karena itu berada di bawah Kementerian Kementerian Luar Negeri. Nah di sini kan kita justru perdagangannya gimana kita import, bukan bagaimana kita. Kalau tadi bicara tentang menjanjikan prospek, itu mau nggak mau kan dia harus masuk di pasar global kan. Iya, paling tidak kuasai deh pasar lokal. Anda tahu nggak siapa pemasok coklat yang terbaik di Indonesia? Dan dari mana coklatnya? Dari mana? Coklatnya dari Indonesia. Oh iya. Dibawa dulu keluar terus masuk lagi. Masuk lagi. Kopi dari mana? Sama. Itu yang namanya kopi Gayo Aceh, itu langsung ke Jerman. Balik di dalam konteks. Habis itu kita beli lagi. Minyak kan juga kayak gitu. Crude oilnya kita jual tuh, taruh di Singapura terus kemudian dijual kemana. Balik lagi sudah jadi produk kita. Keuntungan dari gimana sih bang kita jadi bangsa ini? Jadi saya pernah dalam diskusi dengan Gubernur Bank Indonesia beberapa tahun lalu. Dengan tenangnya dan yakinnya Gubernur Bank Indonesia menyatakan waktu itu Gubernur Bank Indonesia-nya adalah Agus Martowardoyo. Dengan tenang dan meyakinkan menyatakan ekspor kita terus perlahan membaik, tapi tetap yang kita ekspor adalah barang-barang mentah. Saya tanya. Artinya itu barangnya milik Allah. Kalau istilahnya ini almarhumah itu ekonomi primitif. Ekonomi primitif. Kalau saya bilang itu bukan ekonomi primitif, itu ekonomi penjajahan. Karena penjajah dulu juga ekspornya barang mentah. Iya. Malah dia datang ke Indonesia untuk mengambil itu, bukan ekspor lagi, mengambil, merampok kayak gitu kan. Iya. Semua spices sampai yang kopi, teh. Sekarang lada kita impor loh. Gimana sih itu kan dulu? Lada itu di ini nih, Bangka. Iya. Import. Anda bayangin nggak lada sama kopi kita sekarang impor? Teh itu kita 4 pemain negara itu Indonesia salah satunya, tapi packaging kita buruk, kalah jauh dengan Sri Lanka. Iya. Saya pergi sendiri itu ke Sri Lanka melihat bagaimana mereka packaging teh, kan terkenal ya karena mungkin dulu Inggris ya yang banyak, India sama Sri Lanka itu banyak. Saya kira lagi-lagi soal afirmasi. Ada keberpihakan mestinya pemerintah pada hal-hal yang seperti ini. Nah ini policy. Udah di politiknya ini. Bagaimana ini kebijakannya? Nah, kalau kemudian yang kita selalu, kalau kita dulu reformasi menginginkan menghilangkan KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Nah, salah satunya ini kan membahas masalah kolusi ini kan luar biasa. Yang disebut dengan ketimpangan dalam politik adalah hanya kelompok tertentu yang punya hak dan memiliki akses untuk masuk dalam jalur stratifikasi vertikal. Saya ulang. Hanya kelompok tertentu yang memiliki akses untuk bisa menapaki jalur sertifikasi vertikal, hanya kelompok tertentu. Dan itu diatur oleh konstitusi. Bahwa hanya partai politik yang boleh mengusulkan presiden. Bahwa hanya partai politik yang bisa duduk di lembaga legislatif. DPR. Iya, DPR sama MPR posisi. Perseorangannya posisinya DPD, begitu. Tapi kan nggak ada fungsi konstitusionalnya yang relevan. Padahal kalau kita gunakan pasal 1 ayat 2 ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah penjelmaan loh ya, bukan representasi, penjelmaan. Jadi kelompok-kelompok itu harus ada. Iya, posisi. Dan kemudian di pasal 2 ayat 1-nya MPR terdiri atas DPR, utusan daerah dan utusan golongan. Maka sesungguhnya bisa kita lihat modal yang lama itu membuka akses selebar-lebarnya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya bagi mobilitas vertikal dalam politik kepada masyarakat luas. Partai politik silakan main di DPR. Tapi masyarakat plus boleh main di utusan golongan. Boleh main di utusan daerah. Atur mekanismenya di situ. Jadi public electoratnya, gitu ya, public electoratnya itu bener di situ. Itu yang saya bilang, sistem multikameral itu bener.
Nah, orang pernah diskusi sama saya, seorang mantan ketua DPR, enggak, ini yang benar adalah bicameral. Ya. Jadi teori-teori politik yang terbaru di dalam konteks kita ngomongin demokrasi dengan kelompok-kelompok, bagaimana afirmasi kelompok-kelompok yang wakil golongan, wakil agama, wakil daerah dan sebagainya, itu sudah benar. Dan kita hancurin sebetulnya di reformasi itu. Jadi secara teoritik sekarang dibuktikan ini yang benar. Ya, saya gini, Husnul, kenapa saya dalam posisi kesedihan mendalam sesungguhnya. Bangsa ini telat memahami kesalahan bertindaknya, dan dalam kesalahan bertindaknya dia tidak ingin melakukan perbaikan secara benar. Padahal kalau yang muncul adalah keinginan memperpanjang kekuasaan, bukan memperbaiki kesalahan kebijakan. Itu problematiknya, Mas. Anda kebayang nggak? Anda punya kesalahan dalam kebijakan, Anda punya kesalahan memandang, Anda punya kesalahan berpikir. Tapi yang Anda perbaiki bukan kesalahan berpikir dan kesalahan kebijakan. Anda hanya memperbaiki keinginan Anda untuk memperpanjang kekuasaan. Itu jauh panggang dari api untuk memperbaiki sistem, Husnul. Memang betul. Jadi seringkali yang kalau saya bilang kayak gitu, jangan berpikir ya DPR itu milik Anda, MPR itu milik Anda, Presiden itu, lembaga presiden milik Anda, KPU milik Anda, Bawaslu. Bukan, ini milik bangsa Indonesia. Mari kita perbaiki kalau ada kesalahan, kan itu. Tapi kadang-kadang udah enak nih gue jadi presiden dengan sistem kayak gini. Salah-salah ya udah ditabrak saja. Ya, artinya siapa sih yang mau bergeser dari comfort zone? Itu artinya kalau Anda sampai pada posisi mempertahankan comfort zone, zona kenyamanan gitu posisinya. Itu artinya Anda tidak pernah merasakan bagaimana refleksi masyarakat atas posisi Anda. Anda tidak pernah membayangkan bagaimana masyarakat memberikan cermin pada kekuasaan Anda. Anda tidak pernah membayangkan bahwa cermin yang Anda bangun dalam kekuasaan Anda, dalam posisi kekuasaan Anda itu adalah cermin yang sejati, tapi cermin yang palsu. Istilah saya yang kemarin, self-mirroring false. Self-mirroring false. Mirror. Kaca. Cermin. Nah, jadi bukan image loh. Saya tidak menggunakan image. Saya mirror posisinya. Jelas sekali ada perbedaan di situ. Kalau image itu datang dari masyarakat. Tapi kalau mirror itu datang dari sendiri mestinya melihatnya. Itu perbedaan mendasarnya. Oh iya ya, saya harus bercermin diri ya. Apakah saya memang patut untuk berada terus-menerus di zona kenyamanan, sementara zona kenyamanan ini ternyata sistemnya salah gitu loh. Berpikirnya mestinya begitu gitu loh. Oh iya ya, ternyata zona kenyamanan ini tidak membuat masyarakat punya harkat martabat menjadi lebih baik. Oh iya ya, ternyata zona kenyamanan masyarakat ini merusak modal sosial. Mestinya begitu. Oh iya ya, zona kenyamanan ini ternyata tidak membuat yang nama masyarakat terus mungkin meningkat kualitas pendidikannya, meningkat kualitas moralnya, meningkat kualitas ekonomi. Mestinya begitu berpikirnya. Padahal kita dulu waktu reformasi itu salah satu yang kita bagikan kepada anggota dewan itu kaca loh. Kita aktivis-aktivis perempuan waktu itu ngasih kaca tuh. Suruh bercermin ya. Iya. Nggak, maksudnya kita dulu relatif kreatif di dalam memberikan kritik aspirasi kayak gitu. Kita bagiin tuh kaca. Maksudnya suruh cermin. Tapi ternyata nggak tahu ini setelah berapa periode ya kita, makanya kenapa pemirsa ya, kita terus menerus ini mengevaluasi, menyampaikan kritik kita, menyampaikan pandangan kita dalam kerangka kita bisa memperbaiki ya, bisa memberikan masukan-masukan supaya ya paling tidak apa yang kita lakukan di 98 itu tidak semuanya menjadi kesalahan gitu. Kan sudah dikebumikan. Jadi Pak, ini balik lagi kalau kita bicara ketimpangan politik, di mana partai politik sebagai satu-satunya pemegang saham dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dia akan melahirkan ketimpangan. Itu rumusan. Artinya sisipnya salah karena sudah melahirkan ketimpangan. Itu satu ya. Yang kedua, ketimpangan politik lebih lanjut adalah ketika Anda mencoba melakukan partisipasi politik gitu ya. Partisipasi politik itu bukan hanya pada pemilu. Ya, jadi terus-menerus. Iya. Tapi kemudian partisipasi politik Anda dianggap sebagai bentuk penghinaan. Bentuk yang namanya terhadap ketidaksukaan, merupakan bentuk kebencian dan kemudian dikriminalisasi, itu ketimpangan politik. Hate speech. Jadi kita mengkritik kemudian dimasukkan di dalam pigeonhole hate speech. Padahal kita sedang civil and political liberties, menyampaikan kebebasan berekspresi, kebebasan pendapat, memberikan pendapat. Tapi kan ditangkap. Husnul, bukan hanya di era Donald Trump dimaki-maki oleh artis, oleh kalangan intelektual, oleh
kalangan lain dengan kata-kata yang sangat kasar dan terbuka ya Husnul. Di era Biden pun terjadi Husnul. Terjadi. Jadi artinya kan Anda meniru Amerika. Anda meniru Amerika, lalu kemudian ketika kita lihat Amerika kayak gitu, loh, kok Anda jadi kita Indonesia begitu gimana kan? Sih? Dan ternyata Indonesia Anda kemudian menjadi materialisme. Itu lebih dari Amerika. Lebih dari Amerika, karena di belakang Amerika dia tidak hanya bermain dalam kerangka materialisme, ada spiritualisme yang mereka kerjakan posisinya. Padahal di kita ada sila pertamanya ya. Iya, ketuhanan Maha Esa posisinya. Jadi artinya tadi bukan cuma sekedar pada ketimpangan politik kayak gitu, dan kemudian kita tahu ada problem kedua yang kita tahu, partisipasi politik yang dituding sebagai bentuk kegaduhan gitu posisi. Kalau pakai istilah itu, partisipasi lo berarti kita demonstrasi gaduh, kita demonstrasi melawan, dilarang, kita sekarang enggak. Sekarang apa itu yang murah, bentuk-bentuk murah. Kok nyambung Bang? Jadi aduh, itu kan sudah ekspresi yang luar biasa. Apa, dan itu soft gitu, itu very soft kayak gitu. Dan itu dikriminalkan. Gimana tuh? Itu bentuk ketimpangan politik Husnul. Jadi for not found posisinya. For not found. Sekarang lagi kayak gitu ya. Itu kemudian dihapus posisinya, dimoralkan, dihapus. Atau lapor Tuhan, aku lapar, juga dihapus posisinya gitu. Posisi. Dan sementara aku Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika, itu tidak dihapus, dan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ikanya tidak jelas kayak gitu ya. Muncul pertanyaan, ini sesungguhnya siapa sih yang bicara Pancasila dalam perspektif nilai-nilai yang agung itu gitu? Yang tidak Pancasila. Jadi itu ya, nanti kita kerangka ketimpangan politik yang ketiga berikutnya Husnul, tadi yang Anda sudah sebut tentang agregasi politik gitu ya. Agregasi kepentingan, agregasi politiknya itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang disebut dengan norma-norma kepatutan dan kelayakan. Jadi kalau kita bicara agregasi politik dalam sistem partai politik yang berjalan dalam cara-cara yang layak dan patut, fit and proper gitu ya, layak dan patut, maka sesungguhnya dia tidak akan melahirkan satu ketidakadilan politik. Dia akan melahirkan satu keseimbangan politik satu sama lain. Di situlah sesungguhnya memunculkan apa yang disebut dengan modal sosial yang setara dengan modal politik, yang kemudian ketemu dengan modal ekonomi. Jadi pembicaraan kita tentang ketimpangan sosial, ekonomi, politik berujung pada posisi bagaimana membangun modal sosial setara dengan modal ekonomi, setara dengan modal politik. Maka siklusnya menjadi sehat Husnul, gitu berpikirnya. Itu the real merdeka. Itu teorinya begitu. Nah, ketika modal sosialnya luluh lantak, modal ekonominya timpang gak karu-karuan gitu posisinya dalam kerangka kayak gitu, dan kemudian ketimpangan politiknya juga tinggi, ya sudah, tidak ada sesungguhnya perguliran kekuasaan yang melahirkan satu kehidupan berbangsa bernegara yang memberikan manfaat satu sama lain, kecuali akhirnya Anda menimbulkan kerugian satu sama lain. Itu yang saya bilang, kehancuran bangsa takutnya nanti kan menjadi negara yang bangkrut ya. Oh iya, negara gagal. Itu pakai daran fail state posisi. Tapi saya bukan sekedar ingin mengatakan bahwa kita mungkin jauh dari kata-kata pembukaan Undang-Undang 45. Saya tidak cuma sekedar mengatakan itu. Kalaupun kan kita bisa mengukur itu dalam 5 dimensi ece-ece, pura-pura gitu ya, dimensi normatif, dimensi semantik, dimensi penyimpangan gitu ya posisinya, dimensi manipulasi, kotak-katik bisa kita ambil dalam kerangka begitu gitu ya. Muncul pertanyaan, sesungguhnya ketika kita lihat ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, ketimpangan politik seperti ini, sesungguhnya kata pembukaan itu ada di mana? Lebih konkretnya lagi menjadi sesungguhnya yang hendak dibawa oleh para penyelenggara negara ini, tidak peduli siapapun, kemana arahnya? Mana arahnya sesungguhnya? Kita tidak negara tahu. Kita ini. Jadi kita mau berlayar kemana? Iya, itu poinnya. Anda akan berlabuh kemana? Kalau Anda bilang Anda menjadi tangguh dan tumbuh, kan kalimatnya tangguh dan tumbuh. Terbalik strukturnya. Lagi kita bangsa terbelah, dipecah-pecah, miskin tambah, kemudian semua lini dihabisin, hanya ada sekelompok kecil yang menguasai.
tangguh. Tangguhnya kita jadi kayak zaman dulu lagi, kerja rodi, antara kerja pernyataan paksa. tangguh dengan pernyataan kerentanan fiskal itu cuma umur bulan. Bank Dunia menyatakan memberikan pinjaman 400 juta hanya karena persoalan kerentanan fiskal. 2 bulan kemudian Anda menyatakan Anda tumbuh tangguh. Coba logikanya gimana? Dari Khusus bisa jelaskan pada saya nggak kira-kira gimana? Oh, di sini mungkin terlalu banyak itu kali, terlalu banyak cenayang, terlalu banyak dukun, terlalu banyak. Logikanya sama sekali nggak nyampe tuh mas saya tuh. Atau Anda memang tadi Anda terbiasa bermain-main dalam kegagalan cermin diri gitu. Jadi itu namanya proyeksi. Iya. Iya kan, memproyeksikan dirinya kayak gitu. Iya, dalam bahasa lain sebagai penutup ya Husnul ya. Ketika kita bicara ketimpangan dari hampir semua lini, termasuk tentu ketimpangan ideologi, karena hanya bicara ideologi boleh mereka, kita nggak boleh. Kita nggak boleh bicara ideologi karena mereka punya BPIP. Anda nggak boleh. Nggak boleh ya. Anda mesti melakukan kajian apakah memang penghormat bendera dari perspektif agama. Ya itu yang itu nggak boleh. Anda nggak boleh. Nggak punya hak Anda bicara kayak gitu. Kita sudah bayarin, kita kan udah bayarin ya sudah lah, biarin kita bayarin berapa ratus juta satu bulan, 1 tahunnya 1 miliar lebih. Jadi kita ngomong seperti ini bukan karena kecemburuan, kita ngomong seperti ini bukan karena kebencian, kita ngomong seperti ini justru karena kita punya kecintaan yang amat tinggi. Justru kita mencintai, kecintaan yang amat tinggi kepada bangsa dan negara. Bahkan kita bicara seperti ini dalam rangka meningkatkan kewaspadaan bangsa Indonesia dalam perspektif apa yang saya sebut sebagai perang global yang berstatus sebagai proxy, asimetrik, dan neocortex posisinya. Karena dia statusnya proxy war, neocortex war, asymmetric war, maka perlu kecerdasan masyarakat. Masyarakat itu perlu dicerdaskan. Masyarakat itu perlu punya keyakinan bahwa kehidupannya memang terjamin, itu ekonomi. Bahwa masyarakat itu perlu punya akses untuk menunjuk bahwa dia bisa menunjukkan siapa dirinya sebagai pemilik kedaulatan rakyat. Pemilik kedaulatan rakyat. Ya. Memang kedaulatan milik rakyat dan boleh diambil lagi, jangan salah loh. Tidak cuma hanya pemilu, setelah Anda tidak mampu melakukan itu, rakyat punya hak untuk mengambil kembali. Nah, itulah makanya perintah dari Undang-Undang Dasar 45 bagaimana membebaskan masyarakat dari ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, ketimpangan politik, gitu posisi. Itu harus dibebaskan. Kemana larinya? Kemana ujungnya? Kalau kita tadi sendiri bertanya. Karena ujungnya adalah kita ingin menjadikan bangsa ini bermartabat. The dignity of nation. Gitu. National dignity istilahnya. Kalau national dignity yang kita mainkan. Martabat bangsa ini gitu. Anda tahu sekarang dalam situasi sekarang national dignity kayak apa? Ya muncul media sosial yang acap kali seperti itu kan menunjukkan betapa kita tidak punya dignity. Dan itu dibayar lagi. Iya. Untuk kepentingan rezim yang berkuasa. Jadi itu ujungnya kita bisa. Udah kayak gitu di UN kita juga ngikut kelompoknya Korea Utara. Iya yang kacau-kacau gitulah. Itu kan tidak punya dignity posisi. Jadi artinya kita berdua gitu mengajak pemirsa kita. Betul. Memang dalam rangka untuk meningkatkan the dignity of nation dignity. The dignity of nation itu muncul kalau warga negaranya yang punya dignity. The dignity of man. Jadi the dignity of man itu mesti ada. The dignity of people. People dignity posisi. Gitu. People dignity itu mesti muncul. Masyarakat yang bermartabat. Itu harus ada gitu. Anda nggak mungkin menjadi bangsa yang bermartabat kalau masyarakatnya tidak bermartabat. Bagaimana masyarakat yang bermartabat muncul kalau pemerintahannya bermartabat? Gitu logika. Jadi cermin juga, martabat. Ya, emang ini saling itu kan. Kalau tadi bicara cermin ya, nggak tahu nih siapa dulu yang ini. Tapi kan pemimpinnya itu, pejabatnya kan pemimpin. Iya. Kalau dalam pendidikan kan ing ngarso sung tulodo. Jadilah teladan yang baik. Ing matyo mangun karso. Bangunlah semangat dalam kehidupan masyarakat itu. Tuturi. Tuntun mereka. Dorong mereka. Gitu. Itu motifnya adalah tadi dignity of people. Martabat masyarakat. Dan ini Bang, saya juga berapa dekade terakhir ini kalau berpikir kan baca tentang model-model pembangunan ini kan larinya kalau kita teori-teori yang kita pelajari kan ya liberalism, western, tapi kan
kita juga asyik juga untuk bukan kembali ya, dari dulu cuma kadang-kadang tidak bisa terekspresikan pemikiran-pemikiran politik Islam gitu, politik ekonomi. Bahkan doa sapu jagat aja kalau dipikir-pikir itu sebetulnya inti ya, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, artinya bagaimana pemimpin membuat warga rakyatnya itu baik di dunia. Tapi itu nggak berhenti, wafil akhirati hasanah. Tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Hasanah. Wagina adzabannar. Ini kan jauh dari siksa neraka. Kalau para pendiri bangsa kita dulu, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan di situ ada kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, musyawarah dan sebagainya. Atas berkat rahmat Allah, itu kan semua cerminan-cerminan pemikiran para pendiri bangsa kita dulu kayak gitu ya, kalau kita baca dengan baik kata demi kata di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi balik lagi kalau seperti itu kita keliling dunia untuk mencari ini, tapi lupa kepada butir-butir yang penting di dalam konstitusi kita yang sebetulnya fondasinya tetap agama kan di dalam konteks itu. Ya, jadi ini juga sangat penting, sehingga kalau kita bikin kebijakan itu, ini apakah baik untuk di dunia, baik pula untuk di akhirat nanti, itu kan adem kali ya pemimpin yang kayak gitu. Nafsul mutmainah. Jadi gitu kan. Jadi kalau istilah husnul itu di adem, istilah konkretnya nafsul mutmainah. Jiwa yang tentram dan damai. Iya, mutmainah. Itu kan luar biasa ya. Nah, itu kan untuk bisa menghasilkan jiwa yang tentram dan damai itu, Anda tidak mungkin memilih sebuah sistem yang liberal nggak karu-karuan, mustahil. Tapi bukan berarti kita menolak kebebasan. Jadi ada wilayah kebebasan yang kita terima gitu loh. Itu biasa kok, pakai diagram Venn itu ada wilayah kebebasan, ada wilayah keteraturan gitu kan. Ada diagram Venn-nya yang di akhir antara keteraturan dan kebebasan gitu loh misalnya. Dan itu juga tergantung kepada individu juga, lembaga juga. Jadi misalnya individu, pantas nggak sih kamu ini memimpin 265 jutaan rakyat Indonesia yang seperti ini? 272 sekarang. Seperti ini. Partainya juga bener nih yang kita calonkan kayak gitu kan, jadi ada check and recheck dari lembaga itu kalau ini. Nah, habis kayak gitu ya. Itu kalau mereka punya alat ukur yang rasional, logis, ini kan accountable. Nggak ada, yang itu kan balik-balik lagi adalah cuma merebut kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya nggak peduli, terus kemudian mempertahankan apa tadi? Mempertahankan apa tadi? Yang tadi Bang Nursi yang pertama tadi loh, dipertahankan, ya mereka mempertahankan dari kekuasaannya itu dengan segala macam cara untuk itu ya. Bagaimana itu, di dalam konteks ini. Jadi seperti itu ya pemirsa. Nanti kita bahas lagi yang kehinaannya. Sejauh mana sebetulnya isu pembangunan. Ya sebenarnya sudah masuk sih ke dignity tadi ya, tapi ini kita